Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Saifani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muria Kudus. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Reseptif, Bapak Dr. Agus Darmuki, MPD. Di sini saya akan mendeskripsikan hasil simakan saya yang berjudul Sejarah Kota Bogor yang diupload oleh akun YouTube Ariel Pedrosa. Sesepuh Sunda mengatakan bahwa untuk maju dan mengenal perjalanan sejarah yang sekarang tidak bisa lepas dari masa yang telah lampau dan yang sedang dilaksanakan hasilnya untuk anak keturunan. Bogor merupakan salah satu kawasan di dataran Sunda yang kaya akan sumber daya arkeologis dari berbagai periode budaya. Bogor sering dikenal dengan julukan Kota Hujan, dengan jumlah penduduk sekitar 892.302 jiwa pada tahun 2012. Bogor memiliki lambang peta yang terdiri dari lambang burung Garuda berwarna kuning keemasan yang memiliki falsafah yang sangat dalam, yaitu pemerintahan Kota Bogor dan seluruh masyarakat memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Simbol Istana Bogor yang terhampar sentuhan warna hijau muda berarti dataran Kota Bogor mengalami pengalaman sejarah yang panjang dan memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan. Kerajaan Pajajaran meninggalkan simbol kujang yang pernah menjadi senjata yang runcing bermata dua dan berwarna emas, dan mengandung falsafah bahwa kujang adalah lambang agraris daerah Pasundan di masa lalu. Membahas sejarah Kota Bogor tak lepas dari sejarah Kerajaan Pajajaran yang pernah menduduki Kota Bogor, khususnya daerah ibu kota Pakuan. Ceritakan bahwa awalnya ada batu tulis itu dahulu bekas penobatan raja-raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Dahulu pada waktu itu hampir 500 tahun kurang lebihnya, di prasasti ada 15 buah batu. Yang pertama ada batu bertulis, telapak kaki, bekas lutut, batu lingga, batu sandaran, dan sisanya berada di halaman. Prasasti batu tulis ditemukan di Bogor. Prasasti itu adalah salah satu sekian sedikitnya peninggalan kerajaan Sunda. Jadi, sebelum ibu kotanya di Bogor, kerajaan Sunda sudah berada di kota Periangan Timur di wilayah Ciamis Kawali. Sekitar pertengahan abad ke-14, kerajaan itu pindah ke Bogor, ke wilayah Bogor sekarang. Peninggalannya dari Pakuan Pajajaran di Bogor yang bersifat prasasti. Cuma itu satu-satunya. Prasasti batu tulis itu otentik, ditulis pada masanya, dipasang di tempat itu, dan di sampingnya ada peninggalan lain berupa batu tegak dan ada batu telapak kaki. Dalam sumber tertulis, Pajajaran runtuh oleh Islam dari Banten. Pada tahun 1808, Daendels melalui karirnya membangun jalan yang dikenal dengan nama Jalan Raya Pos. Jalan raya ini dimaksudkan untuk kepentingan militer, terutama dalam melakukan perpindahan pasukan ketika menjaga serangan dari Inggris. Pada masa itu, Gubernur Jenderal J. D. Irens pada tahun 1839 membangun White Pal berbentuk kabel listrik dengan tinggi 18 meter yang terletak di ujung Jalan Jenderal Sudirman
yang membentang dari Istana Bogor ke utara dan sekarang menjadi tempat air mancur pilar, dipakai sebagai titik transmulasi bagi seluruh Pulau Jawa. Tidak jauh dari Waitpal terdapat gedung Museum Pita. Pada masa kolonial Belanda dijadikan berbagai tempat penampungan pengawalan dan pegawai kerajaan Belanda. Museum ini diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto pada tanggal 18 Desember 1995. Museum Peta ini diprakarsai oleh Yayasan Pembela Tanah Air, di mana ketika itu Bapak Soeharto salah seorang di antaranya mantan tentara peta. Kemudian, sebagai wakil mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Wira Hadi Kusuma, ketika itu juga sebagai mantan tentara peta. Dan beberapa orang lainnya termasuk generasi tentara peta, generasi penerus. Museum Peta ini merupakan warisan saat kita masih dijajah oleh Belanda pada tahun 1745, yang pada saat itu tepatnya digunakan sebagai Istana Presiden Bogor. Jadi masih ada korelasi antara Museum Peta dengan Istana Bogor. Dulu merupakan tempat Gubernur Jenderal Belandanya yang Istana Bogor. Kemudian Museum Peta dulu adalah tempat pengawal atau pegawainya. Dibangun 1745 setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 42. Kemudian tempat ini diambil alih oleh Jepang dan Belanda mengambil alih Indonesia. Oleh Jepang, tempat ini dijadikan tempat untuk mendidik atau melaksanakan pelatihan pembela tanah air, yaitu pendidikan perwira peta di era tahun 43. Tepatnya gelombang pertama dimulai pada tanggal 15 Oktober tahun 1943 sampai 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, akhirnya museum ini diambil alih kembali oleh Belanda, oleh Kenir. Secara de facto, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Di era 1950, tempat ini diserahkan kepada pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini diambil oleh Angkatan Darat dan digunakan untuk mendidik tentara Angkatan Darat yang memilih korps seni. Sekitar tahun 1950, tempat ini dijadikan tempat pendidikan sampai sekarang dan masih digunakan sebagai busdik seni. Namun, sebagian bangunan yang ada di area kurang lebih 13 hektar ini, akhirnya salah satu bangunannya tepatnya berada di depan Jenderal Sudirman, dipergunakan sebagai Museum Peta. Berdekatan dengan tempat istirahat pasukan Belanda, terdapat istana yang dibangun pada tahun 1745, dan istana ini merupakan hasil perencanaan Belanda, kemudian ditiru persis seperti itu. Istana Bogor sudah terkena gempa 2 kali. Jadi, memang waktu itu hanya milik pribadi. Bangunan ini pada tahun 1828 menjadi kantor pembantu gubernur. Sampai 1976, terus pada tahun 2000 diambil oleh pemerintahan Bogor, wilayah 2 yang daerah operasinya meliputi
daerah wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur. Gedung Balai Kota Bogor berdiri pada tahun 1950. Bentuk bangunannya bergaya kolonial Belanda. Bentuk Balai Kota sendiri telah mengalami renovasi dan penggabungan gaya arsitektur Sunda dan juga Eropa. Sekarang ini berfungsi sebagai kantor pemerintahan Kota Bogor sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda. Berdiri bangunan-bangunan tua yang sudah berusia ratusan tahun. Gedung-gedung ini berdiri sejak tahun 1842 dan menjadi pusat perkantoran Hotel Bellevue yang berdiri sejak tahun 1856 yang memiliki gaya Eropa. Bangunan ini pernah menjadi pusat pembelanjaan. Di belakang Istana Kota Bogor terdapat Kebun Raya Bogor yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1817 oleh seorang petani asal Jerman. Awal pendirian kebun raya yang berluas 87 hektar untuk melakukan penelitian manfaat berbagai tumbuhan serta koleksi tanaman yang bernilai ekonomi. Di akhir Jalan Insinyur Juanda terdapat kawasan etnis Tionghoa di Kota Bogor. Hal ini ditandai dengan prihara tertua. Prihara ini dikenal dengan Prihara Banagun, merupakan prihara yang paling luas dan memiliki sejarah yang panjang tentang perkembangan Kota Bogor dan pusat etnis Cina. Kelenteng ini didirikan oleh pedagang-pedagang dari kawasan Tiongkok Selatan, kemudian berusaha di sini. Pedagang-pedagang pasti sudah cukup sukses dan mereka kompak bersama-sama untuk membangun yang disebut pusat komunitas untuk orang-orang Tiongkok di Bogor. Tempo dulu. Satu lagi, peninggalan Belanda yang masih berdiri adalah Museum Perjuangan. Gedung milik Bapak William, tepatnya 7 Juli 1879, awalnya hasil dari sistem kultural. Sistem pembagian ras diposisikan untuk orang-orang Eropa di bagian posisi kota. Pada tahun 1879 sebagai gedung rempah-rempah milik pribadi beliau. Terus pada tahun 1938 berubah alih dari gedung rempah-rempah menjadi gedung persaudaraan. Tepatnya jadi gedung Surya Wirawan. Kedatangan Jepang juga mempengaruhi posisi gedung ini, yaitu berubah menjadi gedung persenjataan. Setiap tahun, Kota Bogor selalu membuat kegiatan untuk memperingati Hari Jadi Kota Bogor. Banyak masyarakat yang ikut serta dalam memeriahkannya, antara lain penyelenggaraan acara wayang golek, membersihkan Tugu Kujang, pembukaan Istana Kota Bogor untuk masyarakat umum, dan lainnya. Mari tingkatkan kepedulian untuk melestarikan sejarah dan budaya. Tingkatkan yang sudah ada, perbaiki yang belum baik. Mari kita menolak lupa akan sejarah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.